Kalau saya sih baru nyobain roti kayak gini ya. Sebelumnya nggak ada sih roti yang pakai abon gitu. Jadi kalau buat orang Sunda mah bener pas. Emang abon sih kita kemarin istilahnya apa ya? Seleksi atau kurasi gitu ya dari beberapa merek yang ada. Nemu satu merek yang memang kita udah pakai terus ya akan ganti gitu. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Masih bareng gue Ruli Pratama, host kesayangan kita semua. Kali ini gue bareng Kang Mujada nih. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Kang Mujada ini owner dari salah satu oleh-oleh sebutnya ya, oleh-oleh. Nama brandnya ada nih, bisa kelihatan ya di kamera ya, Raos Floss Roll. Nah, sebelum kita bahas apa itu Raos Floss Roll, kita kenalan dulu nih sama Kang Mujada. Siapa sih Kang Mujada? Bangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujada, owner dari Raos Floss Roll. Alhamdulillah, terima kasih saya bisa hadir di tempat ini. Makasih udah datang Kang Mujada. Ya, sebenarnya saya deg-degan banget karena ini tepat setahun yang lalu saya juga datang ke sini kan. Sini juga. Ya, waktu itu kan sempat ikut kelas bangsawan muda di Harper, dapat kesempatan konsultasi. Bawa di sana ya. Iya. Oh iya. Ibaratnya tuh saya lahir dari sini gitu, saya merasanya, makanya ini beda banget auranya gitu. Kalau nggak salah dulu waktu di Harper ya. Itu jualan sepatu atau gimana? Iya bener, waktu itu kan sebenarnya saya lagi mencari solusi supaya sepatu bisa iklan kan. Ternyata sampai hari ini saya belum menemu caranya dan malah fokus ke ini gitu, karena melihat prospeknya ini bagus, saya fokus ke Raos Floss Roll ini. Jadi sepatu tuh kenapa? Iklannya kenapa? Iya, sampai sekarang tuh belum menemu, ya udahlah, jualan sampai sekarang masih. Gimana? Saya nggak bisa ngiklan, ini belum bisa. Kendala di sayanya ya, mungkin saya belum nemu caranya karena tempat lain tuh bisa. Kalau sepatunya masih ada? Ada, masih. Berarti masih jalan. Iya, masih jalan. Cuman sekarang saya tonjolin ini gitu kan, branding personalnya tuh saya sekarang jadi Bapak Raos, bukan Bapak Raos. boleh. Jadi kalau flashback ke belakang tuh ceritanya waktu setahun yang lalu ke sini itu kan, kemasan kita masih berupa Mika dengan stiker ala kadarnya kan. Mika tuh kemasan box roti. Oh iya. Mika. Terus ngobrol sama Coach Aji sama Coach Fauzan kan, Pak maaf nih kalau seperti ini kelasnya ini kelas pasar ya, maaf aja. Tapi kalau Bapak pengen naik kelas, ini produknya bisa diterima kemana-mana, pasarannya lebih luas, ganti deh bajunya gitu kan. Di situ mulai ngobrol masalah warna standar apa sih buat makanan, terus mereknya apa sih, positioningnya seperti apa gitu, ngobrol. Dan saya dalam perjalanan setahun itu ikut berbagai kelas, ya jadilah seperti ini perubahannya dalam waktu setahun. Bener, banyak orang bilang katanya jangan nilai seseorang dari covernya, jangan lihat buku dari covernya, tapi pada kenyataannya semua orang lihat dari covernya. Kalau luarnya jelek, dalamnya orang udah nggak mau tahu. Tapi kalau luarnya udah bagus, minimal orang penasaran mau nyoba dalamnya gimana sih rasanya segala macam. Iya. Jadi pandangan pertama itu menentukan. Nah betul. Emang dari mata dulu kan. Iya betul. Sebelum ke lidah tuh di matanya dulu. Kalau nggak enak dilihat, orang ya udah nggak mau nyobain. Oke, jadi dari sepatu ke apa nih? Ini sebutannya apa sih, kue atau apa? Roti abon gulung. Roti kayak roti gulung gitu ya? Iya, memang roti ditabur abon, digulung kan, baru diiris-iris, kasih topping abon lagi. Nah, itu gimana ceritanya jadi begini awalnya? Nah, emang dari udah jualan sepatu nggak laku, ya udahlah bikin kue atau gimana? Nah, sebenarnya kalau ceritanya ini kan nggak sengaja kita nemu produk ini ya. Karena waktu tahun akhir 2019 itu kan ada teman istri yang mudik ke Solo, dimana di sana ada oleh-oleh yang lagi viral itu Solo Floss Roll. Jadi udah jadi ikonnya Solo lah, kalau ke Solo bawa Solo Floss Roll gitu kan. Berhubung temen tadi sibuk daftar anak sekolah, nggak sempet tuh nyari oleh-oleh gitu.
akhirnya iseng browsing, cari resep, bikin yang namanya emak-emak kan update status gitu kan di WA. Oh, akhirnya tapi banyak tuh. pada mau gitu kan. Oh, itu yang di Solo itu bahannya apa? Ya sama sih seperti ini, cuman kalau yang ini kita sudah menyesuaikan lidah Sunda. Karena saya tidak mau nyontoplek gitu ya, tapi istilahnya ATM ya kalau bahasa ATM, amati tiru modifikasi. Oh, gitu. ada modifikasi. Iya, jadi ini udah menyesuaikan lidah Sunda. Kalau yang di Solo saya juga udah beli itu manis. Kalau saya orang Jawa cocok ya, tapi kalau orang sini nggak cocok. Bener-bener kalau orang Sunda tuh, saya kalau nyobain gudeg Jogja tuh ada yang manis banget. Waduh, itu kayaknya kolak. Kok makanan pakai nasi manis ya? Untungnya ada yang pedesnya. Nah, kalau itu suka, tapi kalau yang manisnya nggak tahu ya, mungkin lidahnya lidah biasa. Kalau orang Sunda tuh yang pedas-pedas, lalapan segala macam. Jadi nasi sama manis tuh agak aneh di Sunda. Oh, kalau di sana manis banget. Iya, manis. Kalau di sini udah gurih-gurih. ada kurang lah manisnya. Oh, iya, oke. Karena ada wijennya kayak gitu kan, jadi aromanya. Jadi awalnya dari ibu-ibu nih. Ya, iseng, itu iseng bikin. Iya. Terus dibagi-bagi atau gimana? Apa buat keluarga aja bikin karena kangen pengen ngerasain kolesterol yang di Solo itu? Kalau sampai sekarang tuh saya masih mengagendakan ya bahasanya, karena mengagendakan seminggu sekali saya bagi free ke teman, saudara atau instansi. Oh, boleh. Nanti saya WA ya. Siap. Alamat rumah. Jadi kan saya butuh sekali ini coach masukan ya. Jadi ketika saya ini dong di review gitu kan, baik dari rasa, kemasan atau tekstur gitu kan. Dari situ kan saya dapat feedback ya. Benar. Ini kurang manis, ini kurang apa gitu kan. Benar. Di situ dapat masukan, rubah lagi. Terus ikut kelas juga kan saya. Sering ya kita ketemu di kelas. Ya betul, walaupun saya udah berumur tapi aktif gitu. Makanya dari foto kan, kalau yang dari kemasan besar tuh yang di bawah generasi pertama sama yang kedua kan beda. Benar. Karena memang yang pertama itu jepretan saya, kalau yang kedua udah pakai jasa lah gitu biar bagus sekalian gitu. Ya. Karena udah naik kelas. Ada masukan supaya lebih enak dilihat gitu. Berarti dari tadi ini pertama bikin Desember 2019 akhir. Desember lah ya. Terus pas kita ikut kelas ke sana itu baru mulai benar-benar jualan pakai Mika gitu ya. Berarti udah umurnya ini setahun pas. Itu gimana penjualan kan lewat apa aja sekarang? Kalau penjualan kita masih full online di rumah ya. Pakai aplikasi GoFood, GrabFood. Terus kebetulan kan akhir bulan kemarin di Pelangi Plaza kan ada sentra kuliner Negeri Kaler, ada kesempatan ini saya ngambil salah satu. Pelangi Plaza tuh Mas Giant sebelah. Itu masih jalan ya? Iya itu ada salah satu booth ya, saya ambil yang di depan eskalator gitu kan. Di bawah kan? Iya di bawah. Oh iya, kalau ada parkir. Oke. Parkir itu. Kalau untuk misal di Shopee Bukalapak tuh ada nggak sih? Kalau Shopee buka, cuman saya tetap fokus yang dari rumah kan. Kenapa? Karena kalau paket-paketan itu lebih ribet kan, harus packing, harus apa gitu ya. Jadi saya lebih fokus ke yang langsung gitu kan, order langsung. Yang GoFood, yang sehari sampai gitu lah ya. Iya. Yang via WA gitu kan, langsung order, langsung kirim gitu. Ini sebulan berapa sih kardus itu? Berapa box? Kalau harian ya sekarang. Harian itu rata-rata sekitar 50 dus ya. 50 dus ya sehari. Orang Purwakarta kan? Orang Purwakarta doyan juga. Tapi banyak yang luar kata juga sih. Karena ada juga yang main di Purwakarta atau gimana? Pernah tuh ada tamu tuh dari Bekasi memang mau ke Cirebon, bener-bener mampir tuh nyari oleh-oleh ini. Orang udah lumayan terkenal juga nih. Iya, reseller kita ada di Depok juga kan. Depok. Ada resellernya. Iya. Berarti ini barang ada juga di Depok. Ada. Ada. Di mana tokonya sekalian? Tokonya apa ya, toko di Depok. Kemarin lupa itu. Ibu Nisa nama itu. Ibu Nisa. Jualan kayak frozen kayak gitulah, semacam toko oleh-oleh gitu. Frozen. Iya, ya macam-macam produknya. Ada kali ya list resellernya di upload Instagramnya. Iya, memang kalau reseller kita bantu up juga. Misalnya kan
Kalau yang orang Depok nih nggak usah jauh-jauh ke Purwakarta, datang aja ke toko Ibu Anu gitu, atau yang di Sukatani datang aja ke Ibu Wilan gitu kan, atau misalnya ada yang di Purwakarta juga ada beberapa tempat reseller. iya. Itu biasanya mereka by PO rata-rata. Jadi yang benar-benar ada tempat tuh masih jarang lah, rata-rata yang jualannya by PO, by WA gitu atau Facebook. Gitu. Jadi kalau ada yang tertarik nih, aku mau dong jadi resellernya Ya. Raos, Bisa. Floss Roll bisa ya. Kontak Bisa. Kang Mujada kemana? Ada di bio di Instagram. IG-nya apa sih? Ada 2 ya, Raos Prosol sama jual kue Purwakarta. Jual kue Purwakarta, Ya, sama Raos Floss Roll-nya disambung semua. Iya disambung ya. Oke, itu teman-teman kalau mau jadi resellernya atau mau nyobain, mau icip-icip, ada di IG. Ya. Oke, ini boleh nyobain nggak sih kan? Oh ya silahkan, Boleh bukan pajangan ya. Silakan. Jadi kan biar lebih ngena gitu ya, tahu. Bukan kue ya, apa sih? Roti. Jadi ini roti. Lebaran kita ini. Kemarin kan Berarti udah ada juga yang masukan gitu. Oh, ini kegedean nih kan gitu ya. ini, jadi kan kemarin kan tuh kita ikut UMKM Juara Jabar. Coachnya bilang ini kalau makan di mobil kasihan bapak-bapak, jadi bikin yang kecil yang sekali suap kan. Bener tuh bisa ambil nyetir gitu. Bener, ini juga saya ngambil di Potek tuh nih. Ya. Jadi kayak apa ASMR nggak? Makanya kan kemarin yang versi mini itu udah nemu ukuran size kemasannya, cuman kendalanya kemarin tempat foto kita yang langganan foto itu lagi kurang sehat gitu. Enggak kan? Ya. Jadi makanya kayaknya pending aja lah habis lebaran gitu untuk ngeluarin. Jadi selain harga lebih ekonomis, cocok buat bekal sekolah ya, karena kemasannya kan lebih kecil, lebih mungil, lucu gitu ya, masuk ke segmen anak-anak. Ini enak cuy. Kan Raos Jadi next Carlos. bisa buat makan tuh kalau anak kos, makannya abonnya Oh, pakai nasi bisa? Abonnya dipisahin baru buat nasi. Kirain bercanda, ternyata saya dapat testimoni itu beneran, abonnya dipisahin. Jadi rotinya dimakan, abonnya dipisah Iya, buat makan nasi. sama nasi. Kalau saya sih baru nyobain roti kayak gini ya. Sebelumnya nggak ada sih roti yang pakai abon gitu. Jadi ini ada rasa manisnya, tapi nggak terlalu manis. Manisnya dikit banget. Terus ada rasa gurihnya tuh yang di dalam tuh yang cair tuh apa ya, kayak keju gitu. Yang cair itu mayones sama susu. Oh, mayones sama susu. Jadi kalau buat orang Sunda mah bener pas. Ya, memang abon sih kita kemarin istilahnya apa ya, seleksi atau kurasi gitu ya, dari beberapa merek yang ada, nemu satu merek yang memang kita udah pakai terus ya, akan ganti gitu. Ini harganya berapa nih Kang satu box ini? Ya kalau yang box kecil isi 5 ini 35.000, kemudian yang gede isi 10 itu 68.000, agak besar gitu. Buat keluarga besar. Ya. Jadi buat yang di Purwakarta kalau mau nyoba langsung aja di GoFood, lebih cepet ya. Iya iya. Kita Nah, harga kita sama juga. kok, nggak kita up. Jadi harga Biasanya kalau offline di maupun GoFood online, kan ada nambah gitu iya 20% ya. bener. Itu Iya 20%. sama apa nambah 20%? Enggak, jadi saya tetap jualan dimanapun harganya sama gitu. Baik online ataupun offline. Makanya yang suka ke GoFood itu kaget kok nggak di up gitu ya, padahal yang lain di up. Iya. Ya, kita Itu sama kan aja sih yang gitu. up GoFood-nya kan? Sebenarnya kita jadi ada hitung-hitungannya kan, waktu kita daftar itu memang didatengin gitu kan, Pak ini kalau di aplikasi up 20 ya, kalau Bapak untung ada keuntungannya marginnya gitu kan. Cuman karena saya istilahnya masih baru ya, perkenalan lah, hitung-hitung saya ngejual ke reseller kan untuk ke aplikasi itu ya, jadi nggak saya up 20%. Saya pikir dari GoFood-nya di up 20%, bukan ya? Enggak, kita yang nentuin kok, yang update-nya itu penjualnya. Ya kalau positioning itu kita lebih ke fokusnya ke produk oleh-oleh ya. Nah, Kenapa saya ambil oleh-oleh? Ya karena saya aslinya kan perantau juga, suka nyari oleh-oleh, jadi saya tahu oleh-oleh seperti apa sih yang kita inginkan gitu kan. Jadi ketika saya ngambil oleh-oleh, saya mencari suatu produk itu satu produk tapi bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Jadi sebelum saya punya ini tuh, kalau mudik
ribet nyari oleh-oleh yang buat kakeknya, yang anak-anaknya, yang permen-permen, atau yang remajanya suka yang cemil-cemil gitu ya. Jadi bawaannya banyak, ribet. Kalau dengan ini cuman satu produk ini bisa dinikmatin semua gitu kan. Terus dari kandungan bahan-bahannya kita memang aman ya, karena tanpa bahan pengawet dan tentu saja halal. Jadi cocok lah ini buat oleh-oleh makanan sehat dan lezat gitu. Halalan thayyiban. Insya Allah. Kamu Jada asli dari mana sih? Jogja. Jogja, kelihatan ya kalau orang Jogja itu Medok gitu ya. Medok. Jadi ini yang perlu teman-teman tahu, kalau orang luar Purwakarta datang ke Purwakarta mau pulang gitu ya, bawa oleh-oleh itu biasanya bingung. Makanan khas Purwakarta yang paling terkenal itu nomor 1 marangi. Iya. Orang kesini pasti nyari marangi di mana, gampang itu, tinggal makan di tempat. Masalahnya kalau marangi dibawa pulang tuh nggak enak, udah beda lagi rasanya, bisa jadi udah nyampe rumah beku. Ada beberapa oleh-oleh marangi yang udah di kaleng, ya, ada, tapi tetap aja beda. Sama dibakar di tempat, dimakan di tempat, suasananya beda. Pasti jauh lebih enak makan di tempat. Nah, kalau di Purwakarta yang kayak begini nih jarang ya Kang ya? Ya. Sebenarnya ada, cuman masih jarang ya. Iya. Makanya kan yang setahu saya itu cuma simping doang. Ya. Dan orang udah bosan sama itu. Jangankan orang luar Purwakarta, orang Purwakartanya sendiri. Ya. Jadi ini satu terobosan baru nih di Purwakarta, ada oleh-oleh khas Jakarta ya. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi lah, dan bisa untuk semua umur. Iya betul, karena kan empuk tadi ya. Soalnya kan waktu saya bawa ke Jogja itu ketika disimpan di meja gini, ya kakeknya makan, anaknya, cucunya gitu langsung habis gitu. Jadi oh berarti ini segmennya bisa untuk semua umur gitu kan. Beda dengan sama oleh-oleh yang agak-agak keras itu kan nggak laku gitu kan. Benar. Ini tahan berapa hari nih Kang? Nah untuk ini kan kita nggak pakai pengawet ya, jadi untuk suhu normal begini kita suhu ruangan ya? Ya, tapi kalau masuk ke kulkas bisa 7 hari. Kalau ruangan berapa? 3 hari. 3 hari? Ya. Kulkas tuh yang chillernya ya? Yang biasa sih, bukan yang dinginnya. Iya, bukan yang freezernya, tapi yang chiller. Jadi di chiller cuma 7 hari karena emang gak ada pengawetnya. Ya betul. Sebenarnya sih sempat ada yang nyaranin pakai pengawet gitu ya, supaya apa, lebih lama, otomatis kan pangsa pasarnya bisa lebih luas ya, bisa kemana-mana karena umurnya panjang. Cuman kita masih bertahan tanpa pengawet gitu ya, supaya apa ya, jadi makanan sehat lah gitu. Kalau ke rasa mengaruh itu sih? Pengaruh, pengawet itu pengaruh ke rasa, berubah rasanya, berubah, mengurangi apa ya, kenikmatan. Mungkin bahan pengawetnya itu bercampur dengan bahan yang lain kan, jadi agak apa, getar atau gimana. Gitu. Soalnya kalau saya pribadi sih nggak peduli sama kesehatan kalau udah makan beginian. Yang penting enak ya. Iya, iya kan? Main nih kemana? Keluar kota, cari oleh-oleh kan yang ini bungkusnya menarik, nggak malu-maluin, dibawa pulang terus dimakan juga enak. Nggak peduli nih sehat apa enggak. Mereka sempat ngobrol di salah seorang ahli ya, kita kan pengen punya produk frozen juga ya, biar bisa lebih luas pemasaran. Oh, ini bisa di frozen juga? Bisa, cuman ketika kita mau trial, seorang ibu ya tadi pengen lihat prosesnya langsung kan, jadi pengen tahu dari mixing, dari pembakaran ini tuh, jadi dia tahu harus diproses seperti apa kalau di frozen gitu. Kalau di vakum tuh masuk frozen nggak sih? Oh, kalau di vakum dia kan hilang udara tuh ya, bisa agak saya udah sempat trial ya. Jadi ada 2 metode yang nyaranin ke saya itu, metode biasa sama metode di freezer dulu gitu kan. Ketika yang metode biasa begini ya, langsung di vakum, jadi pukunya terbentuk bentuknya terpukuh gitu ya. Jadi apa ya, kayak penyet gitu kan, kayak daging yang, karena ini roti kan. Iya, jadi karena empuk ke vakum. Benar. Jadi ya, semuanya nyatu gitu kan. Jadi kayak kasir Palembang gitu. Dari segitu jadi segini. Jadi nggak menarik gitu kan. Rasa sih nggak ngaruh, cuman untuk jualan ya kurang menarik gitu. Pasti. Terus nyoba yang coba di freezer, memang kalau udah di freezer bentuknya dia udah kokoh ya, udah
ngebentuk. Oh iya, udah keras vakum. lah ya. Tapi rasanya gimana itu? Kalau di freezer sih kita sempat kemarin ada tamu saudara dari Bandung, Jakarta itu secara rasa nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Cuman kan kalau untuk Keluar jualan dari freezer tuh berapa lama dia normal lagi? berapa jam cuma dia angin-anginin aja sih. Tapi kalau mau cepet ya bisa ke microwave atau kalau punya proofer di proofer gitu. Bentuknya aman, nggak berubah sama sekali. Aman. Cuman kan ketika saya mau jualan saya tetap ada rekomendasi dari ahli gitu ya. Soalnya kan ya makanan takutnya kenapa gitu kan ketika dikonsumsi, makanya belum berani untuk ngejual gitu ya. Betul. Kalau yang gede baru 1.000. Jadi rencana Satu ada nih banding 10. yang lebih kecil dari ini lagi. Iya, saya udah nyiapin logo sama desain itunya namanya mini frost roll gitu ya. Bocoran nih buat. Nah, bocoran tuh. Mini frost roll itu. Dengar bisa juga satuannya Kang ya buat acara. Oh ya, Apa tuh biasanya kalau untuk di rumah? satuan tuh biasanya yang ini untuk orderan yang pengajian atau Nah, buat kantor. pengajian gitu. Terus kita juga dapat custom, misalnya ada yang buat seserahan atau buat yang nikahan itu kan ada yang bentuknya pakai Bentuk buaya kaki gitu ya. Jadi nggak dikemas seperti ini, jadi ada pita-pita apalah buat seserahan gitu ya. Oh, bisa Atau juga yang pakai bentuk-bentuk apa tuh? Bentuk masjid gitu bisa ya. Belum sih, paling kebanyakan yang kayak piramid gitu ya. Oh, piramid yang simpel-simpel gitu ya. Ya, karena kita memang tadinya nggak pede, belum mau, cuman kita ngambil kesempatan lah, ada kesempatan berkreasi dan jadi uang, kenapa Iya, enggak? sekali-kali kue pernikahan tuh jangan yang itu apa tuh? Ya cake gitu ya. Cake mulu. Iya. Yang agak sehat dikit lah ini. Itu juga udah pernah ya ada yang karena memang satu keluarga suka sama ini, hampir tiap hari order. Pas acara ngumpul di keluarga tuh dibikin kayak yang piramid gede itu. Request custom. Oke. Jadi gimana ke depannya nih Kang Raos Frost Roll? Oke, kalau Apakah mau ada ekspansi ke luar Purwakarta atau variannya mungkin nambah atau apa? Untuk tahap tahun pertama ya, saya sebutnya ini tahun pertama karena saya mulai benar-benar terjun kan tahun kemarin saya resign ya. Jadi ini tahun pertama fokus ya. Ya, tahun transisi memang saya ngikutin masih ala-ala tradisional lah. Saya tidak terlalu membebani diri dengan target-target, masih berjalan natural aja. Jadi kita masih full mengoptimalkan tenaga kerja yang ada di rumah. Sekarang udah berapa tenaga kerja? Kita masih timnya keluarganya Berapa orang tuh Bang? 4 orang. 4 orang. Jadi kalau saya istilahnya itu marketingnya bagian jualan gitu kan. Istri produksi, kemudian bapak mertua itu bagian yang ngurusin kemasan. Terus kita juga ada bibi di rumah itu yang ngurusin kayak loyang ini itu. Jadi istri itu tinggal produksi, semuanya udah bersih gitu ya. Alhamdulillah jadi jalan rezeki bagi banyak orang ya. Reseller juga ada. Jadi kalau untuk tenaga kerja memang belum, cuman suatu kerjaan yang bisa dikerjain orang saya lepas gitu ya. Misalnya untuk masalah delivery kan kita memang ada tadinya ojol langganan, cuman karena lihat ritmenya itu sering ya, akhirnya menemui saya Pak bagaimana kalau offline aja ordernya gitu. Jadi ketika ada pengiriman ya udah WA manual gitu, nggak pakai aplikasi. Terus ya kita percaya untuk solusi yang bayar di tempat, karena kan COD bisa ya. Iya, jadi dengan kita punya tukang ojek online langganan senilai sekian juta pun kita nggak was-was gitu ya. Oh iya itu karena udah percaya ya. Iya, karena memang kebetulan tetanggaan juga gitu. Terus yang tadinya saya kerjain sendiri kayak moto produk kayak gitu ya, kita pakai jasa orang lah profesional gitu. Ya dari hasil kan beda ya. Beda yang kecil. Oh ini kemasan lama ya nih. Iya yang gede. Ini laman yang baru. Ya. Oke ini tutup. Oke Kang, mudah-mudahan kedepannya Raos Frost Roll ini makin laris, makin berkah dan bermanfaat buat banyak orang ya. Amin. Makasih udah datang ke podcast. Ya, terima kasih kembali untuk kesempatan. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jadi informasi yang berguna buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.